Mas Brun, coba deh sini deh. Lagi kerja ah. Ya Allah, sini dulu ngapa? Apaan sih? Coba dong, ini gimana sih cara ngitungnya? Tinggal ini ditambah dibagi dikurang. Lah segini hasilnya. Hah? Lah gimana sih ngitung begini aja nggak bisa Uti? Jangan so tau deh, emang benar. Jangan-jangan dulu lahirnya prematur lagi nih. Lah, apa hubungannya prematur sama nggak bisa ngitung? Kata orang dulu bilang katanya kalau orang yang telat mikir itu namanya dulu pernah lahir prematur. Gak ada hubungannya, Mas Bruno tuh suka sok tahu deh. Gak percaya, tanya aja kalau gak percaya. Coba ya, mana ya Dokter Dika ya? Dokter Dika. Iya, Nyonya, ada apa? Bisa dibantu? Lah, Dokter Dika kenapa begitu? Ya, habis manggilnya begitu kayak ada apa? Dalam, Doro bukan sih? Kita masuk ke dalam. Oh iya, ada apa? Gimana? Emang ada hubungannya telat mikir sama prematur? Prematur bukannya udah nggak ada sekarang ya? Bukannya adanya Pertalite sama Pertamax? Itu premium. Aduh. Masa dia bilang tell me, tell me, disangkanya itu bayinya prematur. Iya. Emang ada hubungannya? Enggak selam. Iya bisa jadi iya, tapi nggak selamanya begitu. Ada loh itu Pak B.J. Habibie. Almarhum itu dulu prematur lahirnya. Tapi pinter ya. Tapi pinter. Jadi nggak harus tergantung gimana nutrisinya segala macam. Pagi ngomongin apa sih? Ngomongin soal prematur. Katanya kata Bruno nih, yang prematur itu pasti tell me. Tell me tau kan tell me? Yang gimana tuh? Tell me why. Backstreet Boy, lagu zaman dulu. Jadi tadi disebutin apa? Pak B.J. Habibie itu prematur. Backstreet Boy juga prematur. Enggak itu enggak. Enggak ya. Tapi apa bener tuh? Tell me apa enggak katanya? Kita bahas ya hari Nah, ini itu ya, yang karena akan sebetulnya dibahas. nggak harus tuh jadi tell me. Lagian tahu dari mana sih? Mas Tahu Bruno? nih, so tahu. Orang dulu bilang gitu. Orang dulu tuh orang dulu. Iya, lu zaman purba apa gimana nih? Mama saya ngomongnya begitu, tell me. Kebanyakan bagel sama dokter kali enggak ya? Ya, Enggak juga sih. Hari ini kita membahas mengenai prematur, terus gimana sih nanti gizinya, ngejarnya kayak apa supaya nggak ada yang lost nih dari anak tersebut. Nanti tapi anak kita semua alhamdulillah sehat-sehat aja kan, nggak ada yang prematur kan. Oke. Sebenarnya udah banyak pertanyaan yang masuk, Apa tapi tuh, lewat Kak? aku yang banyak anak-anak tuh sekarang banyak yang kembar kan. Nah dia biasanya nggak cukup bulan tuh, nggak pas beneran 40 minggu nggak bakalan kejadian lah, 36, ada yang 35, ada yang 32. Nah pertanyaannya jadi prematur nggak? Mesti ngajarnya kayak gimana gitu. Jadi pasnya berapa prematur itu ya? Nah hitung-hitungannya 52 nggak ada 52. Enggak ada, kelamaan betah dalam itu mana namanya. 52. Udah begitu keluar, begitu keluar udah Balik aja kita buka acara ngomongin. aja. Kok jadi ngomongin umur ya? Suka begitu ya ngeselin Iya, ya. biasalah namanya Bruno. Yuk, buka luka. Oke, halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa, kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal Backstreet Boys. Oh, Bukan. Tapi soal bagaimana kita bisa memberikan nutrisi yang baik pada bayi prematur supaya pertumbuhannya optimal. Oke, jadi cerita bahwa kemudian bayi prematur tuh akan begini itu bisa di-cut Bisa, sebetulnya. ya bisa enggak kan? Bisa dicegah. Nah, bisa gitu dicegah ya. jadinya gitu. Makanya kenapa ada 2 tamu nih yang keren-keren Aku seneng banget nih ketemu Dokter Tinu lagi, coba diceritakan Iya. namanya biar panjang Ya, jelas. Yang pertama ada Dokter Tinu Agung Melani, spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik anak. Udah pas banget ya. Ya, jadi satu lagi. Satu lagi ada lagi Dokter Lucia Nauli Simbolon, spesialis anak, Master of Science. Jadi ini spesialis anak yang ahlinya baru lahir nih, neonatologi namanya. Jadi seperti biasanya segmen 3 udah langsung dong bisa telepon ke sini, tanya langsung sama narasumber kita. Ya, Jadi kalau nomor mau teleponnya. nelfon boleh ke 5743476 untuk yang di Jakarta. Kalau di luar Jakarta di 021 5743478 dan boleh juga via Instagram. Yang dibuka terus sepanjang Sepanjang perjalanan tahun, acara ya. sepanjang tahun. Di @haldoktertvri, DM aja ke situ. Oke ya. Jadi siap-siap nulis dulu, siap-siap nanti nelfon segmen 3. Kita Iya. jeda sebentar nih pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal gimana bisa memberikan nutrisi pada anak yang prematur. Betul. Supaya sehat terus dan optimal tumbuh kembangnya. Nah, gitu. karena bisa dikejar nih pemirsa. Nggak ada cerita bahwa kalau anak prematur itu pasti harus gini. Oh enggak ya ceritanya ya. Itu dikejar emang maling apa gimana? Enggak Oh, bukan dong, ya? masih Iya. diusahakan Diusahain, gitu ya. Oke. dioptimalin. Ya udah diusahain. Gimana sih? Iya, yang nggak ide Oke, banget dia ya. untung ada Mas Bruno lewat. Iya. Mas Brun. Hai Halo. Dok.
Dokter Lucia. Kok jauh, bentar, kok jaraknya jauh banget ini kenapa gimana sih? Nggak begini gentleman banget? banget deh. Dokter Lucy bukan ini. Namanya siapa? Lucia. Dokter Luna. Oh iya, Luna. Oh, Dokter Luna, iya. Saya tahu kepanjangannya apa? Apa tuh? Dokter Luna Kamal. Iya, itulah dong. Baiklah, setelah tadi 52 minggu, baiklah ya. Silakan. Masih Dok. diinget-inget kan? 52 maafin. Diinget-inget kan? Saya sih lo sampai akhir bulan. nonton. Sebegitu-begitunya tuh. Iya, biasa. Jadi kan kita manggilnya Dokter Luna, tapi tetap aja kita mesti bacain nama lengkapnya Lucia, Lucia. Nauli. Takutnya orang nggak ngeh gitu ya, Iya, Dok ya. iya. Dok, hitung-hitungan yang namanya bayi prematur itu berapa minggu? Jadi yang Jangan 52 ya, Dok. Ah, disebut lagi Bruno kan, aja gara-gara Bang tuh. Bruno nih, jadi sensi sama angka 52 nih. ya jadi disebut kelahiran prematur kalau ibu tersebut melahirkan di usia kehamilan yang kurang dari 37 minggu. 37 minggu, berarti kurang sehari juga mesti ke prematur. Betul, itu kan berarti Kurang 1 30. jam, nambahin. Tahan bu, dikit lagi sejam lagi. 37 minggu. Berarti kalau kebetulan yang udah nitip-nitip ke saya tuh kebanyakan gini, anaknya kembar. Kalau anak kembar itu kan kemungkinan ya, Dok ya, termasuk anak saya juga sih. Tuh nyampe 36 minggu setengah mati loh, Dok. Apa ditahan-tahan kayaknya, tapi tetap aja dia ngajakin keluar gitu ya. Udah gak betah kalau dalamnya. Nggak betah ya. Jadi kan karena kan sesak kan Iya, berduaan. Jadi kan artinya, Dok, dia udah masuk prematur. Betul, karena memang betul kehamilan kembar itu memicu persalinan prematur. Kenapa? Karena kan 2 di dalam, otomatis kan rahimnya akan meregang. Nah, meregang ini memicu, jadi faktor resiko. Tidak selalu prematur, namun memicu atau disebut faktor resiko. Oh, oke. Dan itu kalau yang kembarnya cuma berdua. Kalau kembarnya yang bertiga kan lebih cepat lagi kan, Dok, jadinya kan, Dok. Apalagi kembarnya 6 gitu ya. Iya, Ini kucing kan. jarang-jarang. Tapi gini, Dok, maksudnya kalau misalnya kita bicara prematur tuh apa sih sebenarnya resikonya? Karena kita kan juga mungkin ya udah matang sebenarnya kali gitu loh. Apa ya sebenarnya yang ditakutkan? Resiko persalinan prematur? Ya. Oh, banyak sekali. Apa tuh, Dok, misalnya? Nah, misalnya Untuk anaknya lah. Untuk yang anaknya untuk deh. janinnya. Loh, iya pasti banyak karena kan dia belum waktunya untuk lahir tapi sudah dilahirkan. Otomatis apa organ tubuhnya kan belum lengkap. Tapi belum kan dia yang matang ngajak, semua. Dok. Saya juga bilang udah di dalam aja dulu, tapi dia yang ngajak Iya, gitu keluar. atau mungkin gitu. anaknya emang gesit aja gitu, Dok. Enggak. Anaknya gesit. Iya, cepat keluarnya maksudnya gitu. Jadi gini, kalau faktor apa yang memicu persalinan prematur itu bisa karena infeksi, kehamilan ganda, atau misalnya ada sesuatu dari dalam kandungan. Nah, risiko ini harusnya bisa diminimalisir kalau kita rutin datang ke dokter kandungan. Misalnya jumlah air ketubannya sedikit lah, atau ada apa sih sebenarnya gitu. Nah, kalau bayinya risikonya apa? Oh, jelas banyak. Pernafasannya dulu, dia sudah sanggup Parunya belum? nih udah matang. Udah belum? matang Betul, belum? parunya udah matang belum? Kan syaratnya hidup itu kan nangis kuat nih. Iya. Begitu lahir nangis, dokternya senyum. Kalau bayinya nggak nangis, Dokternya dokternya yang nangis. Tapi gini, Dok, kalau belum 37 emang itu belum pada matang, Dok? Iya, kan kita belum bisa memprediksi kalau belum 37 minggu apakah semua organnya siap enggak. Kalau Dari 37 parunya. itu udah pasti Udah pasti. rapi. Iya. Di bawah 37 kita belum tahu nih. Tapi kan suka gini, Dok, disuntik matangin paru gitu ya, Dok ya, Iya. biasanya. Ibu udah pada pintar tuh. Kan bisa disuntik gitu biar lebih matang parunya, pernafasannya. Iya, kalau misalnya semua itu masuk ke parunya kan paling baik kalau alami. Memang betul sih. parunya tersebut yang siap untuk lahir. Bukan hanya paru loh ya. Pusat nafasnya gimana dari otaknya udah matang betul belum? Udah siap belum? Jantungnya gimana? Harusnya ada PDA, sudah menutup belum itu? Kemudian kemampuan minumnya. Udah bisa nelen, ngisap. Oke. Nah, jadi panjang nih ceritanya Panjang ya. ceritanya, Karena betul. ASI nanti kan juga harus dihisap sama si anak. Iya. Nah, Dok, kita ngomongin nutrisi nanti kan ya. Kita mulai materi tadi ya, Dok ya. Ya, siap. Boleh dong materinya Mas Adit. Mas Adit, ya, disebut Mas Silakan Adit. Dokter Luna. Oke, terima kasih. Jadi kita mau membahas nih apa itu kelahiran prematur dan sekilasnya bagaimana perawatannya kalau udah di rumah. Salah, Dok. Salah ya ternyata. Iya, one way, Dok, one way. Arahnya. Kena verboten. Verboten ternyata. Jadi betul bayi prematur itu apa? Bayi yang lahir di usia kurang dari 37 minggu. Kita lihat nanti berdasarkan berat badannya. 2,5 kilo itu syarat minimalnya untuk bayi yang cukup bulan. Kita sebutnya cukup bulan. Berat badan lahir sangat rendah kalau beratnya antara 1 kilo sampai 1,5 kilo. Kemudian disebut ekstrim rendah kalau berat lahirnya itu kurang dari 1.000 gram
atau Waduh. sekilo. Itu cuma Itu hitungan juga. ons dong dok kalau gitu. Betul. Iya, itu 20 700. mingguan gitu-gitu ya dok Itu ya. biasanya 28 minggu itu patokannya lebih kurang 1000 gram. Itu kalau dari kurva kehamilannya. Iya. Jadi kan ada nih cukup bulan, mateng nih bayinya, tapi ada gangguan di plasenta, bayinya kecil. Iya, Kita iya, sebut iya. IJK. Pertumbuhannya. Ya, itu kecil masa kehamilan istilahnya. Kalau misalnya dia sesuai aja 28 minggu, itu saat fungsi untuk mulai ada refleksnya, itu lebih kurangnya 1000 gram atau sekilo. Nah, saya contohin kembar saya di rumah gitu ya dok ya. Dia kan memang di bawah 37 minggu. Tapi kebetulan BBLR-nya ini enggak BBLR, berat lahirnya itu dua-duanya di atas 2,5. Oh, bagus ya. Jadi lumayan besar gitu Gede. ya dok ya. Nah pertanyaan, tapi kan biasanya gini dok, waktu lahir hitungannya segitu. Tapi sehari 2 hari kemudian kan nyusut. Iya. Nah, itu banyak yang nanya, itu hitungannya tetap yang waktu lahir kan, bukan yang nyusutnya ya? Karena Betul. itu pas-pasan dok, 2,5 gitu kan ya? Iya betul banget. Jadi dok yang dihitung itu berat waktu lahir dan Iya. sampai 7 hari itu harus turun. Memang nggak turun, boleh jadi naik. nggak usah panik ya, gitu. Kalau dia naik malah kita panik, ada retensi atau tahanan cairan nggak di dalam tubuhnya, bengkak nggak nih. Jadi harus turun, tapi turunnya tidak boleh lebih dari 10% dari berat lahirnya. Contoh berat lahirnya 2,5 kilo nih. Pas-pasan kan ya dok ya? Pas-pasan, Udah lebih 250 gram, nggak boleh kurang dari 2.250 gram. Jadi kan ibu-ibu kan makin pinter nih ya dok sekarang, jadi malah panik dia, kok udah pas-pasan 2,5, pas dibawa Turun pulang lagi. cuma 2,2an gitu ya. Nah dok, tadi kan Mbak Lula kan bilang anaknya walaupun kembar tapi nggak BBLR berarti kan. Nah itu resikonya yang segala macam panjang ini jadi berkurang apa sama aja? Tetap biasanya bayi lahir kan hitungannya 37 minggu itu Tetap, menurut USG. Ya. Nah, kita namanya Ballard score. Jadi memastikan betul nggak hitungan dokter kandungan 37 minggu lahirnya itu 36, 37 atau 38. Oh gitu. Gitu. Bisa lebih jadi sebetulnya. Bisa lebih. Misalnya contoh kupingnya udah mateng nih, kemudian telapak kakinya Kupingnya udah udah matang sampai tuh mateng. gimana maksudnya dok? Iya, Sudah jadi dibalik rata gitu bahasanya. Kayak masak ikan. Sudah nggak nempel lagi Udah. ke Oh, yang kepala. nggak matang, Iya, yang nggak matang Ya, tuh nempel. telinganya itu gimana? Kulit-kulitnya masih banyak rambut atau enggak? Lanugo namanya. lanugo, Seperti oke. itu. Tapi Mbak Lula kemarin begitu lahir, dua-duanya semua udah matang. Dua-duanya anak. Iya, masa ada Gucci? Iyalah. Nggak Enggak sih, mungkin. alhamdulillah sih dua-duanya tuh udah rapi gitu loh dok. Berarti nggak 37 kali Kak, mungkin lebih kali. Tapi Bisa jadi USG-nya kan, ganti. tapi kan hitungannya kan 36 waktu itu. 36 juga masih kurang sehari, jadi 35, 6 hari gitu lah. Atau mungkin dulu Mbak Lula apinya gede jadi matangnya cepat. Coba Itu ya. disebut juga late preterm ya. Kan prematur itu kan ada yang sangat prematur, kemudian yang late preterm itu 35 minggu ke atas. Padahal udah hampir nggak prematur Sudah gitu hampir. ya. Nggak bisa ditahan dok ternyata dok ya. Karena memang masalah medis setelah bayi itu lahir, terutama yang ekstrim prematur atau beratnya kurang dari sekilo, kurang dari 1,5 kilo, itu terutama betul masalah pernafasan. Jadi nafasnya itu belum siap, paru-parunya belum matang. Kemudian organ tubuh lainnya, salah satunya otak, disebut juga ada apnoe of prematurity. Kadang bayinya lupa napas. Lupa napas gitu. Jadi Karena dia belum siap. belum siap otaknya itu. Jadi kita berikan juga kafein supaya bayi tersebut nggak Oh, diajak ngopi. diajak berarti. ngopi sejak Nggak kecil. bisa ya? Bukan yang pakai Sangat boba, diajak no, ngopi. bukan. Betul. Kemudian pengaturan suhu tubuh. Begitu bayi lahir, bayinya prematur, kita masukkan ke yang namanya inkubator. Kenapa? Supaya suhunya itu sama seperti di rahim. Jadi untuk kontrol suhunya itu masih kurang sekali. Jadi bayi lahir itu alasnya udah harus hangat. Nggak boleh alas yang Dan dia dingin. tetap aja ya dok ya, patokannya belum 37 minggu pasti masuk gitu. Oh enggak. Oh, enggak gitu Kita dong, jadi- lihat dulu bayinya itu aktif atau tidak. Oh kalau ternyata bayinya oke-oke aja nggak perlu dong? Enggak Langsung- perlu. langsung- Berat badannya juga kan kita lihat. Late preterm atau 28 minggu, 32 minggu kan kita lihat klinisnya. Iya, iya. Nanti kan dokter anak yang menolong akan dilihat apakah gerak aktif, kemudian menangis kuat nggak bayinya. Tapi gini dok, yang biasa dokter tangani deh gitu ya, pengalaman nih. Kalau bayi prematur gitu ya, banyak nggak sih yang ya udah aman-aman aja gitu kayak tadi anaknya Mbak Lula? Iya. Dulu ya dok ya. Ah. Kita Iya, masih iya. jeda nih. Jadi Siap, kan, siap. ini pertanyaan, silakan dok. Jadi pertanyaannya kan bagus nih sebetulnya. Dari yang sehari-hari ditemukan yang prematur, sebetulnya yang kemudian bermasalah gitu ya, berapa banyak gitu ya, berapa persen. Sama tambahannya lagi, ada juga yang mengatakan, ada yang pertanyaan dan nitipnya begini,
anak saya katanya kurang gula. Nah, itu gara-gara prematurnya atau gara-gara apa sih sebetulnya? Iya. Ini nggak disebutkan di sini. Nanti ya pemirsa ya, sekalian bisa telepon langsung loh nanti. Betul banget. Jadi buat apalagi buat ibu-ibu nih yang anaknya prematur atau mungkin anaknya mau telepon langsung yang prematur. Iya, Nggak mungkin, nggak gimana mungkin. sih? Boleh banget nelfon ya 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh juga via Instagram tinggal DM ke @haldoktertvri. Sambil saya nungguin dia sesek ya pemirsa ya. Tetap ya Dialog Dokter karena sehat itu Asik. Iya pemirsa, kita masih membahas mengenai bayi prematur. Kita kejar gimana caranya gitu ya, bisa diusahakan bahwa dia perkembangannya sempurna sama seperti anak lain yang tidak prematur. Nah gimana caranya? Kita bahas dong Dialog Dokter karena sehat itu asik. Segmen ini udah terima telepon, silahkan aja ya pemirsa ya. Yes. Nomornya bisa dilihat di sini. Dokter Luna, Ya. kita terusin Dokter Luna. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan sehari-hari yang prematur itu punya masalah banyak banget nggak sih sebetulnya? Atau barangkali cuma sekian persen sebetulnya? Ya, jadi prematurnya itu tergantung. Kalau dia prematurnya itu kurang dari 35 minggu, itu masalahnya biasanya akan banyak. Karena organnya belum matang semua. Patokan tuh 35 minggu. Lebih kurangnya 35 minggu karena 35 ke atas itu late preterm, tapi tidak menutup kemungkinan Ada yang juga late sih. preterm Tapi itu ada kecil juga. lah resikonya lebih kecil gitu ya. Lebih kalau kecil udah 35 resikonya ya. karena termasuk kemampuan oromotornya, bagaimana dia menyusu langsung. Oh, Gitu. baik. Karena Oke. bayi itu kan baru bisa nyari puting dulu, kemudian mulai mengisap tapi lupa menelan. Nah, itu Lupa sering sekali. menelan, begitu. Tadi lupa Koordinasinya napas, belum. sekarang Iya. lupa ya kayaknya anak-anak Karena dia ini. masih belajarnya tuh belum selesai pelajarannya dia gitu Iya. Betul, kayaknya itu ya. dia paling baik adalah pencegahan persalinan prematur. Supaya apa? Udah siap semua organnya. Oke dok, tapi kalau yang misalkan tadi yang kembar-kembar itu pasti prematur nggak dok? Enggak, ada juga kok yang tidak prematur. Tapi mungkin dijaga banget ya, tergantung juga dinding rahimnya, Oh, tidak iya. ada infeksi. Dan tergantung anaknya ada berapa ketubannya, banyak ya, Dok, ya, di Ada dalam berapa itu. gemelinya, makin banyak ya kan otomatis makin meregang dinding rahimnya ya. Iya. Mungkin ada dok, ruangnya tuh luas gitu ya rahim, jadi biar nggak langsung lahir gitu maksudnya. Nggak mungkin bisa Oh, nggak kali bisa. ya. Ya kalau tadi yang kayak gulanya rendah, ini dia yang nanya kalau gulanya rendah itu karena berhubungan sama prematur tidak dok? Bisa jadi karena yang namanya prematur selama di dalam kandungan itu kan suplainya semua dari plasenta, dari ibunya nih. Mau dia nutrisinya, dari gulanya. Begitu diputus plasentanya, kompensasi dari si tubuh bayi tersebut. Apakah bisa mengkompensasi atau tidak? Dia biasanya enak, tahu-tahu dia harus mengkompensasi. Jadi memang beberapa bayi prematur bermasalah dengan kadar gula yang rendah. Jadi kita biasanya nih selain dimasukkan ke inkubator dulu, kita pasang infus. Oh, langsung Gitu. itu. Kecuali tergantung prematurnya lagi ya, apakah dia Berapa prematur banyak nih, berapa banget atau parahnya. late preterm. Iya. Seberapa kecil Iya. usia kehamilannya makin muda semakin banyak masalahnya. Iya. Semakin menuju aterem atau cukup bulan semakin baik. kecil. Satu lagi dok sebetulnya ngomongin IMD, inisiasi menyusui dini itu kalau anak-anak yang prematur nih ada IMD-nya nggak dok? Enggak jelas, karena IMD itu syaratnya bayi bugar. Jadi gerak aktif Oh, rajin nangis olahraga kuat. bayinya. Oh, bukan ya. Dokter Angkat anak gini, juga angkat sama, beban, bayi ya kan, bugar. push up bangun. Istilahnya sama, kebugaran bayi bugar atau enggak itu dengan gerak aktif nangis kuat. Oke. Kalau misalnya tidak ada itu, orang dia masih Kayaknya sih kecil nangisnya banget nangis kan kuat ya. sih dok, anak saya dok makan bawel-bawel kayak ibunya gitu ya dok ya. Tapi kayaknya emang nggak bisa, padahal kepengen ya dok IMD. Zamannya kakaknya belum ada IMD, pas adiknya Oh. ternyata karena prematur nggak bisa. Iya, gitu. iya. Memang biasanya nggak bisa ya Iya, dok ya. karena kan Oke. kalau apalagi operasi seksio ya, pasti kan udaranya dingin. Nah, bayi aja begitu lahir karena prematur kan pusat pengaturan suhunya belum baik. Dia harus langsung diletakkan di alas yang hangat Kesian dan ya dia kayaknya ini udah harus panas. belajar banyak, kayaknya belum siap, kesian banget. Jadi apa nih yang harus dikejar? Nah, Ada dokter Tinu juga ini. iya. Dokter Tinu Oke. di sebelah sana sudah datang ya. Halo Dokter Tinu. Silakan dok, silakan dok. Selamat pagi. Pagi Dokter Tinu. Silakan Dok. Padahal dok kita masih baru sedikit loh dok. Sama dokter Luna. Kita masih ulang nyariin oke, jadi harusnya gimana sih sebetulnya. Tapi ternyata mau yang kembar pun masih bisa ditahan gitu sebetulnya ya. Gimana ya nahannya? Dok ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita pindah ke dokter Tino? Boleh sedikit lagi mungkin slide-nya Nah, ya. tadi ya. Boleh dong slide-nya dokter Ya, Luna. dokter Luna. Nah, lagi. ini tadi masalah-masalah bayi medisnya. Banyak Kemudian lihat nanti menyambung teorinya Dokter Tinu ya, kemampuan refleks mengisapnya itu juga baru ada di 28 minggu. Jadi ngasih minum bayi prematur tuh lama sekali. Terutama yang ekstrim sampai 28 minggu. Udah diminum di mulut lupa ditelan.
karena koordinasinya masih belum Terus kita mesti matang. ngajarin gitu dok? Masih ngajarin. Jadi kalau 28 minggu kadang kita masih pakai selang dulu, selang untuk minum. Gitu. Kemudian makin besar, makin bisa kan kita latih dipijat-pijat dulu nih bagian oromotornya, daerah mulutnya. Aduh berarti aku tuh beruntung ya dok ya, maksudnya nggak repot gitu loh. Iya. dua-duanya itu ya. Nggak repot Karena ya. ini mungkin live preterm juga kali Kak ya. Iya. Betul. Kemudian nah ini kalau di rumah itu jangan lupa dengan metode kanguru. Jadi skin to skin kontak. Lompat-lompat juga nggak? Enggak. Lompat-lompat Jangan juga. dong. Keep calm aja seperti ibu ini ya. Tiduran Jadi aja kita menyiapkan skin to skin kontak itu 1 sampai 2 jam. Jadi ibunya mandi, makan ke kamar mandi dulu, skin to skin dengan bayinya. Nah, disitulah bayinya akan Dok, berkembang. satu lagi dok, kalau yang seksio tadi dok, bisa nggak dia skin to skin gitu dok? Kan ada bekas Luka jahitan yang operasinya. si ibunya juga dikit-dikit sakit gitu kan. Oh, bisa banget. Kan skin to skin tuh sambil persiapan pulang. Jadi biasanya bayinya sudah mampu di suhu inkubator yang diturun-turunkan. Dan si ibunya juga kan tempelnya di dada kan Iya, sebetulnya kan ya betul. bisa, kan nggak di perut ya dok Enggak, ya? di dada. Oke lah. Dan jangan lupa ayahnya pun juga Iya, itu bisa dia baru ya. mau ngomong saya. Kan bapaknya juga masih ada kan? Bapaknya juga bisa, itu support yang sangat baik. Kan si bayi ini kan dok dia udah biasa dengan ritme denyut jantung ibunya. Dikasih ke bapaknya dia mau ya sebetulnya? Mau dong, kan skin to skin. Iya. Nanti itu Baunya malah aja beda. melibatkan. Iya, baunya beda ya. Apalagi kalau bapaknya ngerokok ya, baunya bau rokok. Oh, Oh, jangan. jangan, nggak boleh deket-deket. Nggak boleh. Mandi dulu, bersih-bersih dulu. Iya, iya. Terus kemudian di rumah jangan lupa diperhatikan posisi tidur dan jam tidur bayi. Jangan kita yang ngikutin maunya bayi. Jadi terutama untuk ibu-ibu di rumah yang tidak terbiasa menengkurapkan atau menidurkan miring, lebih baik telentang. Oke. Gitu, untuk menghindari SIDS, sudden death infant. Jadi harus bersih. Jangan tidur uyul-uyulan sama kita nih. Gitu, itu Dok, nggak boleh. tadi kan dokter ngomongin jam tidur bayi. Ini banyak ibu-ibu yang bingung gitu. Katanya kalau bayi itu dia udah jamnya harusnya bangun nih untuk nyusuin, itu tuh masih pules banget. Mending dibangunin atau biarkan tidur? Konsepnya beda. Kalau bayi baru lahir, terutama bayi prematur, dia harus bangun karena minumnya kan sedikit-sedikit tapi sering. Kalau dia Jadi terlalu kita bangunin lama, nih apapun Harus ceritanya. kalau dia masih usia neonatus ya, masih bayi banget nih. Kalau usianya udah gede nih, Udah kuliah disebut gitu. bayi, supaya lebih gampang dok, neonatus itu hitungannya sampai berapa deh? 0 sampai 1 bulan untuk bayi yang cukup bulan, Oke. atau kalau bayi prematur nih, seprematur apapun sampai 44 minggu. Oh, jadi lebih lama. Angkanya Lebih sama lama. 44 minggu ya? Betul. Mau yang late preter, mau yang Apa, tetap jauh? 44 Dihitung minggu. sampai 44 minggu, hitungannya minggu ya, jadi bukan bulan. Nah, kemudian saat di rumah kan kita usahakan pemberian ASI sedikit-sedikit tapi sering dengan posisi yang baik dan 44 minggu tuh lama loh dok. Sambil ngitung ya tadi kakak juga ngitung. Kok jadi lama banget sih, hampir setahun? 44 bukan 44 minggu dari usia lahirnya. Misalnya usia lahirnya 37 minggu. Oh ditambahinnya 5, gitu. Misalnya dia 33 minggu, nah 7 ditambah minggu. sampai 44 minggu. Oh ya gitu. ampun, kirain kita nambahin 4 minggu 10 Iya, aku bulan. pikir lama gitu, juga. anak udah Enggak, gede banget. tahun ya. bukan. Oke, Nanti oke, kita oke. lihat kurvanya ya. Kemudian jangan lupa kebutuhan imunisasi dan vaksinasinya. Karena bayi prematur kan harus mengejar nih vaksin-vaksin yang ketinggalan dan apalagi zaman sekarang jangan dijenguk, jangan lupa cuci tangan. Jangan dijenguk. Oh, jangan dulu dong. Kan Lagi ini lagi pandemi ya. pandemi ini ya. Kemudian kita lihat ciri bayi prematur yang sehat apa? Kalau berat badannya meningkat stabil, diplotkan ke kurvanya. Kurvanya ini minggu ini. Jadi dari 24, 25 nanti diplot berapa sampai 44 minggunya. Oke, Itu disebut pegangannya bayi ya. prematur. Kemudian kita lihat ya fungsi pendengarannya gimana. Mulai ada kontak mata tidak si bayi tersebut, tampak bugar atau tampak loyo. Begitu. Dok, tapi Ya. ini kan biasanya kecil banget ya dok ya. Itu gendongnya aja suka serem loh dok sebetulnya. Kan lebih enteng. Setangan juga bisa. Iya, terus pegang begini gitu, Oh, enak iya, iya. aja. Oh, Emang enggak ya? buah kan tetap aja ya dok. Betul. Biasanya kan kita lihat saat persiapan pulang itu orang tua terutama ibunya dilatih dulu di rumah sakit. jadi udah siap gitu ya. Menyusunya. Kemudian ciri sebelum pulang beratnya itu harus naik dulu. Naik terus 3 hari berturut-turut. Baru boleh pulang. Baru boleh pulang. Itu pun biasanya berat badan minimalnya di 1,5 kalau di yang lebih pusat rujukan ya, atau 1,8 kilo tergantung. Dok, itu ciri bayi prematur yang sehat. Ada kemampuan berkomunikasi yang baik. Kan bayi umur segitu belum bisa senyum gitu, Dok. Kontak matanya, Kontak matanya. sensorisnya. Nggak ngobrol, Bayi itu nggak pinter. ngobrol, tenang Ngomongin aja. politik itu belum bisa sih. Dari Iya, iya. kontak matanya, saat ibunya melihat, menyenguk. Nanti kita akan kenal dengan bayi terutama saat udah KMC. Itu langsung bisa ya, langsung kelihatan. Langsung Iya dong, ya dong, dok, kan tetap ada bahasa aja. ibu gitu. Dia kan Ya, udah lama di terima perut kasih. kita, Udah kamu akrab. nggak tahu sih. Ya. Iya, iya, iya.
Dokter Tino, kita lanjutin langsung Dokter Tino ya. Ini cerita ASI-nya aja setengah mati nih pasti nih. Ya, kita buka ya. Ya silakan materinya Dokter Tino. Nah, Mas ini Adit. dia. Ya, jadi gimana mengatasi gangguan tadi kan Dokter Luna sudah menyampaikan bahwa refleks hisapnya segala macamnya belum sempurna ya. Jadi itu merupakan problem untuk dia tidak bisa mendapatkan nutrisi yang adekuat. Nah, nanti ujung-ujungnya ke pertumbuhannya jadinya nggak optimal ya. Kita lihat, jadi kalau bayi prematur berarti termasuk bayi risiko tinggi. Risiko apa? Risiko dia mengalami gangguan-gangguan pertumbuhan ya. Yang paling berisiko adalah kalau dia kurang dari 1,5 kilo atau 1.500 atau waktu mau pulang sudah stabilisasi mau pulang belum 2 kilo. Oke. Ya itu terus pertumbuhan selama di rumah sakit tuh Juga nggak pertamanya terlalu nggak bagus bagus, gitu. itu Oke. termasuk risiko tinggi. Baik. Ya. Nah, nutrisinya bagaimana? Jadi untuk tumbuh butuh energi dari nutrisi. Nutrisi yang paling adekuat adalah ASI. Ya, ASI diberikan secara eksklusif, yang diberikan secara bertahap. Nah, pada ASI yang cukup, nanti ada berapa targetnya. Itu hanya ASI saja, tapi pada hal-hal tertentu yang mana jumlah ASI-nya kurang dan sebagainya, biasanya dokter menambahkan suplemen. Suplemennya itu bukan vitamin ya, tapi zat nutrisi juga yang ditambahkan ke ASI. Oke. Namanya Dok, HMF. Dok, kita tahan situ dulu Dok ya. Itu pasti banyak pertanyaannya. Iya. Dokter boleh dulu ya Dok ya, karena kita silakan, mesti Dok. jeda lagi. Dok, ini di sini aja udah banyak pertanyaan yang masuk. Karena kan gini Dok, kan anak bayinya prematur. Sementara kan ASI-nya cuma sedikit. Susu kita rame dong pasti ya Dok ya gitu. Walaupun pulangnya kayaknya lumayan, sampai di rumah tuh kan nggak segampang waktu di rumah sakit gitu kan ya. Rumah sakit kan banyak yang bantu. Pertanyaan pertama adalah, sementara ada susu-susu formula yang khusus buat bayi prematur yang katanya udah segala macam udah lengkap. Nah, ini gimana hitung-hitungannya nih pemirsa? Apakah boleh dicampur? Apakah ASI aja atau gimana? Nanti ya pemirsa ya. Jangan lupa masih boleh nelpon ya buat yang punya anak prematur atau punya cucu prematur kali pengen nelpon. Oh, iya, boleh, gitu ya, boleh. di 5743476 untuk yang Jakarta, untuk yang luar Jakarta 021 5743478 dan boleh juga via Instagram ke @haldoktertvri. Tetap ya dokter, karena sehat itu asik. Kan kita hukumnya gitu kan. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal gimana kita bisa memberikan nutrisi yang baik pada anak yang prematur gitu. Tadi kita ngomongin mengenai ASI, kemudian juga biasanya ASI kadang-kadang sedikit banget sampai kemudian panik semuanya. Dan di sana ada yang iming-iming, ada yang namanya formula khusus buat bayi yang prematur. Dok, silahkan dok. Saya lanjutkan Lanjut ya. lagi. Telepon Ya. dibuka kan masih ya? Dibuka. Jadi tadi ada 3 jalur. Jalur pertama ASI saja dan ASI-nya cukup, jadi beres di ASI. Terus jalur kedua ada ASI tapi ASI-nya kurang. Nah itu ada pertolongannya, nggak langsung ganti susu. Jadi diberikan suplemen yaitu HMF Human Milk Fortifikasi. Jadi tambahan pada ASI yang isinya adalah energi yang dari protein ditambahkan sehingga mendapatkan energi yang lebih banyak dalam jumlah yang sedikit. Dok, maaf, berarti artinya susu ASI-nya harus diperah Jadi dulu? tetap ASI. Oke, Jadi ASI kemudian ditambahin, diminumkan. ya berarti diperah begitu ya? Jadi Pokoknya setiap udah ada nih porsinya, gitu ya. setiap porsinya ditambahi HMF. Dan gak usah dipikirin, maksudnya pemirsa udah ada, tinggal beli dimasukin Iya. lah gitu ya pokoknya. Terus ada yang berikutnya ASI, tapi karena sesuatu hal tidak didapatkan HMF-nya kan kadang-kadang pabriknya kayak kemarin sempat kosong, itu terpaksa ditambahin. Jadi tetap ASI ditambahi susu formula. Oh, Nah, oke. formulanya itu Susu formula untuk yang model prematur, untuk prematur oke. pasti. Bukan Formula One dok ya? Ya, jangan. Enggak. Terus ada golongan satu lagi yang benar-benar memang nggak ada ASI. Tapi tidak langsung digantikan sana. Biasanya kalau ASI nggak ada ASI donor. Oh iya. Tapi ASI donor juga ada syaratnya. Iya, Harus betul. sama-sama ibu yang punya bayi prematur. Karena kalau ibunya bayinya cukup bulan, nanti kurang sesuai untuk bayi. Punten dok, kalau misalkan yang bayi, ibunya nih bayinya anaknya prematur, memang dia pasti berlebih-lebihan juga Iya. ada gitu loh dok, kan itu buat dia. anaknya sendiri Jadi aja makanya susah. jarang ya. Dok, jarang. maaf dok, sebentar, saya masih penasaran. Emang kalau misalnya anaknya prematur, dikasih ASI dari yang ibu anaknya nggak prematur, emang kenapa dok? Beda. Sering mendapatkan masalah ya, anaknya nggak cocok, bayinya Misalnya nggak apa, cocok. diare kah, atau- Karena komposisi ASI
prematur sama ASI yang aterem atau cukup bulan itu beda. Hebat ya, saking canggih hebatnya banget itu ya. ASI Itu ya. keajaiban ASI. Ya. Jadi Ya. sebetulnya Jadi mau ditanya kalau apapun, tetap yang ASI paling benar-benar baik. emang tidak ada, donor pun tidak ada ya, apa boleh buat pakai formula yang prematur, ya. Nah maaf Seperti dok, itu. kan gini dok ya, kan udah keluarnya cuma sedikit. Waktu anaknya dikasih formula kan dia makin gak nyusu dong dok jadinya. Gimana Ya, tuh dok? sebetulnya itu tergantung kesepakatan ya antara dokternya yang memotivasi supaya semangatnya untuk memberi ASI-nya tidak putus ya. Karena solusinya selalu ada. ASI itu walaupun sampai sedikit tuh bisa ditambah gitu. Bukan terus langsung di skip. Dok, kalau mohon maaf, kalau Nih. untuk ibunya yang ditambahin suplemen bisa nggak sih dok? Ibunya nih yang minum entah daun Oh katuk bisa, lah. jadi pasti nutrisi ibunya tidak kalah penting ya, pasti semuanya dari ketika dia hamil, melahirkan, itu tidak boleh sampai anemia, sampai kurang gizi, itu tetap dijaga. Pokoknya ibunya sih udah diperah, udah Pasti. dimasak, udah segala Pasti. macam. Jadi Semuanya. nutrisi ibunya tetap diperhatikan Iya. ya. Tapi sampai nggak keluar juga baru dan kita kesini. yang ya, Dok. dinilai ketika kita memberikan tambahan energi tadi harus benar-benar dinilai. Jadi pada 3 bulan pertama harus naiknya 30 gram per hari. Jadi udah dipatok, itu harus di tiap hari dinilai. Oke, baik. Jadi ASI kemudian dinilai kenaikan per harinya gimana. Kalau nggak sesuai tambahin gitu. Wah, sampai Ya. ngitung terus berarti tuh ya. Iya, jadi ini adalah ilmu yang biasa yang ibu-ibu bisa melakukan ya, kenaikan per harinya 20 gram. Nanti kalau 3 sampai 6 bulan sudah 15 gram, sudah lebih sedikit targetnya. Oke. Terus tinggi badannya juga, jadi kenaikannya 1 cm per bulan, banyak loh. Iya banyak. Kemudian lingkar kepala, karena itu adalah cikal bakal nanti dia jadi pintar apa enggak. oh, Ya. gitu ya. Ini Oh, ada tadi tuh setengah senti per minggu. Tell me apa enggak nih? Itu dia barusan. Iya ya. Terus kita lanjutkan 2 senti tadi loh ASI sebulan. ya. Jadi ASI adalah pilihan utama. Lewat mulut secara biasa dan kalau belum mampu tadi karena prematur, belum pandai Bisa menghisap, menghisap. udah masuk lupa nelen. Nah, ada bantuannya ini namanya. Aduh, pakai selang ya berarti. Iya, ya? nggak apa-apa. Itu kan fisiologis banget. Itu tidak pakai alat apa-apa, tidak pakai jarum. Dia hanya diinsersikan, Terus didorong kan masuk. pertanyaan ibu-ibu gini, itu tersiksa nggak sih Iya, anak Oh, itu saya tidak, gitu? tidak sama sekali ya, karena tidak menggunakan alat dan tidak nusuk apa-apa. Hanya dengan tangan. Tenang ya pemirsa, walaupun tetap aja Terus mules langsung ini lihat hanya ya. di plester di Kayak sini. nggak tega sih ngeliatnya ya. Jadi yang memegangnya juga hanya plester. Nanti selesai di plester, selesai nggak dipakai atau waktunya ganti seminggu sekali, ini plesternya dilepas, ditarik aja. Anaknya tuh nggak akan nangis Nggak jerit-jerit. apa-apa. Tuh. Hanya geli-geli aja. Kayak di swab Mau kali. dicoba? Mau dicoba? Terima kasih. Oh nggak kayak swab dicakit karena dicolok gini kan. Oh, lebih nggak sakit Ini ya, nggak Mas? sakit. Oh, wow. Oke, lanjut Jadi dok, ini lanjut, ASI Dok. langsung atau enteral ya. Terus kalau ASI-nya nggak ada donor ya. Cuman saya belum tahu kualitas dari ASI donor, penyimpanan ASI donor di sini sudah memenuhi syarat apa enggak, karena syaratnya Aduh, banyak ya. dulu screening dan sebagainya ya. Itu dia. Terus kalau ASI-nya ada tapi nggak cukup, dibantu tadi ya HMF dengan HMF, terutama kalau kurang dari 32 minggu atau kurang dari 1.500 gram. Terus kalau ASI-nya nggak ada, donornya juga nggak ada, menggunakan yang prematur. Tadi ya, formula ya. Oke. Ya. Dok, penasaran. Kalau misalnya tadi kan dikasih HMF, Human Milk Formula. Fortifikasi. Oh, fortification. Iya. Itu kalau ditambahin itu masih masuk ASI eksklusif nggak anaknya? Masih. Masih dianggap ASI Iya, eksklusif karena ya berarti ya? karena dicemplungin ke ASI. Kan nggak di- Jadi bukan dia di luar, iya, dia iya. serbuk ditambahkan ke ASI untuk menambah energinya. Oke. Dok, kalau dijalankan semua ini ya dok ya, berarti anak prematur itu sama nih cara mengejarnya dengan anak yang biasa tuh harusnya mereka maksudnya sepadan gitu dok? Ya, sama. Jadi cara ngejar sama, terus kita melihatnya juga di kurva, dia harus diplot di garis yang ideal. Jadi nggak boleh, kurang dikit nggak boleh, harus pas. Gitu. Dan maksudnya orang tuanya nggak usah kecil hati gitu Iya, maksudnya. benar. Anaknya bisa Dan sama itu bisa cerdasnya. dikerjakan ya, karena targetnya ini, target kejar tumbuh dan kemampuan bayi. Jadi bukan sekedar naik berat badan. Kalau ini ada permasalahan, kita langsung permasalahannya langsung tadi tell me why tadi bukan dok, maksudnya jadi berkurang nggak kecerdasannya. Ya, jadi itu namanya tumbuh kembang ya. Jadi inilah bedanya. Jadi kita menginjak bedanya apa sih tadi kalau nggak punya ASI kemudian sampai dikasih formula itu karena dibuat khusus di mana kebutuhan bayi prematur pasti lebih tinggi. Ini bedanya aja kayak gini. Wow. Proteinnya lebih tinggi, kemudian vitamin-vitamin yang penting untuk pertumbuhan dia, kalsium, fosfor, besi, zinc, semuanya angkanya lebih tinggi. Tapi dok, Dan jadi nggak boleh pakai susu standar terus dikental-kentalin, tuh nggak boleh. Kalau memang nggak punya ASI, nggak ada donor, harus formula yang
prematur. Dok maaf, tapi kan kalau anak-anak yang prematur itu kan bisa dibilang mungkin organ pencernaannya tidak semantap yang tidak makanya dibuat prematur. khusus. Tapi kalau misalnya sebanyak ini lebih tinggi apa tidak? Nggak semua sih sebenarnya lebih Oh, nggak tinggi. semua ya. Ada Tapi juga yang lebih syarat, rendah. memenuhi syarat karena itu yang dibutuhkan bayi prematur itu lebih tinggi secara umum, tapi kan kayak vitamin D enggak ya? Iya lebih kecil ya lebih. Ya. Terusnya Kalsium vitamin mungkin A ya. juga. Biasanya, Jadi memang disesuaikan sama Ya. si bayi-bayi prematur ini. I see. Jadi beda nutrisinya. Jadi nggak bisa di switch seenaknya, termasuk juga ASI donor tadi ya dok. Ya. Dok kita boleh keluarin IG ya dok ya, Ya. pertanyaannya kan Ya. udah melimpah ruah dok. Ya. Iya, Boleh ya dok, dok itu ya? silakan dok. Ya. Duduk lagi dok. Boleh dong? Yuk, Mas Adit. Dari Anita Kurniasari, dokter, kalau usia 4 bulan, berat badan 6 kilo, anjurannya kan 1 mg per kilogram berat badan dengan suplemen besi ya, F itu ya. Iya. Dengan kandungan 15 mg besi elemental, jadi dosis berapa dok? Oh ini kayaknya bukan ngomongin Bukan. prematur ini ya. kebutuhan besi nih Tapi nggak jadinya apa-apa dok. nih. Nah, gimana dok kebutuhan besi pada anak nih umur 4 bulan? 4 bulan udah nggak neonatus ya. Ya, memang dosisnya 1 mili per kilo ya. Jadi kalau misalnya beratnya 6 kilo ya 0,6 mililiter. 0,6 Nah, ml. biasanya sudah ditera di kandungan suplemen yang bentuknya drop dengan satuan mililiter. Itu kalau berat badannya misalnya 6 kilo, dosisnya 0,6 mililiter. Oke, jadi 0,6 ya dengan Bu Anita ya. Oke, next Mas Adit. Berikutnya dari Sebetulnya Instagram. dok kalau kayak gini misalnya kita mau lihat di Primaku tuh ada nggak sih dok? Eh, Apa nggak terlalu jelas? Enggak, kalau primaku kan pantauan pertumbuhan ya, belum tahu dia anemia apa enggak. Oh baik. Oke, emang Kak? Dari Adiarit apa tuh Adiarit. Adi ART apa kayak. Halo dok, mau tanya bagaimana cara bayi yang baru lahir supaya bisa dan mau minum ASI. Jadi apa dulu penanganannya yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Oh ini nggak mau minum ASI. Gimana Iya, nih? bisa prematur bisa enggak lah ya Gimana gitu. nih Dokter Luna? Iya. Gimana dok? Kalau dia prematur ya memang harus pelan-pelan ya. Itu tadi ibunya harus memerah ASI, Belum, diminumkan masih belajar pelan-pelan menghisap karena juga bayinya pun ya. belajar menghisap, belajar menelan dan koordinasi gerakan antara menghisap dan menelan. Oh jangan sampai dia menelan dulu baru menghisap. Iya, Gimana makanya sih? Sering. Selak Kadang dong. pas nelan lupa napas tuh sering terjadi, jangan salah itu Aduh. pernah itu. Kemudian kalau bayinya cukup bulan, jadi kan koordinasi tersebut sudah ada nih. Nah cara pertamanya hindarin dot, itu kunci itu. Jangan Supaya- dikenalkan sama Ini dot. dot maksudnya botol yang ada Botol. dotnya ya, Iya. bukannya yang empeng ya dok? Oh bukan, kan ini Bukan. lagi ngomong Pacifier kan itu kan buat yang bukan. tenangin, Ini bukan. botol dot, maksud saya botol dot. Jadi asinya jangan pakai dot tapi netek langsung. Langsung. Karena posisi kita menyusui dengan botol dot itu beda sekali. Oke. Botol dot walaupun marketingnya menyerupai ASI Iya, dan betul. lain-lain, itu semua beda sekali. Karena kalau botol dot dia langsung netes, sementara kalau kita menyusui langsung, Mesti Usaha. dihisap. bayi pakai kerja bayinya betul, dagunya menempel, areolanya masuk, posisinya betul, baru perlekatannya betul, posisi dan perlekatan. Posisi itu perut sama perut ibu dengan perut bayi berhadap-hadapan, jadi kayak miring. Kemudian perlekatan artinya semua bagian areola masuk, jadi bukan hanya puting aja. Nah, Oke. maaf ya dok ya, kan gini dok, sebetulnya kan sama-sama belajar ya, ibunya belajar, bayinya belajar nih. Nih dikasih waktu berapa lama sih dok sebetulnya? Kadang-kadang si ibunya udah yang nangis-nangis gitu ya dok, maksudnya kan dia nggak bisa, dianya gagal, anaknya gagal gitu maksudnya. Itu biasanya paling lama deh gitu yang pernah kejadian orang belajar gitu, berapa lama dok? Biasanya kan 2 sampai 3 kali 24 jam. Jadi teorinya bayi tidak mendapatkan ASI itu juga nggak apa-apa, nggak minum. Kalau yang cukup bulan Iya, ya. nggak sampai akan dehidrasi gitu Nggak ya, Dok, sampai ya? dehidrasi, tapi kan kita pantau nih kalau di rumah sakit beratnya turun berapa. Itu tadi nggak boleh 10 sampai 15%. Kemudian kan masih di rumah sakit bisa diajarin. Baik lagi kalau sempat IMD, karena udah ada tuh refleks routingnya. Jadi dia akan mencari payudara ibu si bayinya. Oke. Dok, ngomongin soal dot, ini kan juga mungkin banyak menjadi pertanyaan nih untuk ibu-ibu apalagi yang kerja. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya umur berapa sih, Dok? Kalau misalnya mau terpaksa mesti dikasih Oke, dot. sama tambahin ya dok ya, kan ada juga yang modelnya disuapin ya dok. Nah, Nah, itu. ini gimana deh dok pilihannya? Jadi kalau misalnya bayi sudah di usia 2 atau 3 bulan saat ibu tersebut akan masuk kerja, dia sudah bisa membedakan mana botol dot, mana puting. Oh. Itu udah aman, udah nggak ada, harusnya tidak bingung puting lagi. Nggak bingung. 2-3 bulan ya? Iya, kan ibu
ibu kerja kan nggak masuk sebulan baru kerja. Iya, Nggak iya, ya, iya. biasanya Lagi 2 pula kan bulan. pulang juga ke rumah Workaholic dong sekali. malamnya Iya, ya. iya, iya, Ah, benar-benar. iya, iya. Itu harusnya masih bisa. Biasanya malah kalau yang terlalu pinter netek nggak mau tuh didotin. Betul. Nah Wah. itu Nggak asi perahnya, mau. enakan asi netek langsung daripada asi Anget, perah. ya, Iya, benar-benar. Malah yang dititipin anak yang bingung sendiri. Gimana nih? Nah sebetulnya paling baik kalau sendok atau cawan atau cup feeder. Jadi Oh, iya, udah diminumkan, mulai cuma banyak. ditaruh di mulut, bayinya bisa bayinya ya? ngisep. Iya, Iya, itu bayi prematur nyobanya cawan dulu, nggak dot langsung malahan. Jadi dia ngisep Seruput gitu. berarti ya? Menyeruput, Kayak betul. jilat-jilat gitu. Nah, Udah gedenya udah pasti ya di kafe terus ya. Modelnya. gitu, cuman memang tergantung yang dititipin anak. Bisa nggak dia melatihnya? Telaten nggak itu Telaten loh. nggak, karena kan ini Itu terbuka. PR tambahan kan ya, Dok Iya. ya. Sampai anaknya kemudian mau. Tapi sih memang kan memang mesti pakai ini ya, komitmen tinggi ya, pengen jadi ibu supaya anaknya sehat, apalagi kalau udah prematur berarti emang tambahan pekerjaan memang. Tapi untuk mengejar supaya nanti kesempatannya sama nih yang prematur sama yang tidak prematur. IG-nya masih banyak Ya. betul, tapi kita mesti break lagi sebentar. Kita akan kembali saat lagi. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngobrolin mengenai bayi yang prematur, gimana kemudian bayi tersebut bisa punya kesempatan yang sama dengan bayi-bayi yang tidak prematur. Ya. Di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Janji bahwa ada Dokter Pinu, ada Dokter Luna di sini, IG-nya dong dikeluarin lagi ya. Oke, yuk kita lihat lagi Instagram dari Anita Sarva _. Halo dok, halo. Aku mau nanya kan anakku kembar nih, prematur dengan berat badan 1,4, yang satu Aduh. turun 1,1. Ah. Inkubator selama 1 bulan, katanya jantungnya belum menutup sempurna. Nah ini jantungnya nih yang belum matang berarti ya. Tapi waktu kemarin cek, katanya BB-nya naik banyak. Bisa nutup sendiri, bisa ngejar mungkin maksudnya. Kira-kira, apa ya dok, ciri jantung anak saya udah nutup atau belum katupnya? Nah, tahu dari mana dok jantungnya udah matang atau belum nih? Harus di eko. Tetap harus di periksa USG. gitu. Betul, itu gold standarnya. Kita nggak bisa mengira-ngira. Namun secara klinis dia sudah tanpa alat bantu nafas itu udah bagus. Dia bisa lepas, jadi bocor jantungnya tadi tidak sampai dioperasi. Dok, kalau ini kan 1,4 berarti hitungannya yang tengah-tengah ya dok ya? Kan yang tadi kan yang mild kan yang di atas Iya. yang 2.500 Iya. kan, tapi kalau udah 1.400 di atas 1.000 kan? BBLSR Ha-ha. sangat Sedang. rendah. Sangat rendah. Sangat rendah, bukan sedang rendah. Tadi kan yang di bawah 1.000 yang sangat Ekstrim Ekstrim. rendah. Oh itu ekstrim ya? Ekstrim rendah, ekstrim kita Ini main. juga udah sangat rendah sebetulnya. sangat Udah rendah sangat sebenarnya. rendah. Kalau 1,4 kan biasanya mungkin sekitar 31-32 minggu nih ya. Oke. Nah, PDA-nya namanya itu masih membuka, yang harusnya menutup saat usianya cukup bulan. Nah, itu kita tahu dari eko harusnya. Namun secara klinis kita bisa lihat bisa lepas oksigen nggak anaknya. Oke. Kemudian termoregulasinya gimana? Nah, Beratnya pengaturan naik suhunya. nggak? Biasanya kalau bocornya membuka itu beratnya sulit untuk naik. Jadi napasnya masih Loh, ngos-ngosan. tapi ini saat naiknya minum. bagus ya. Ya, tapi ini secara kasat mata ya, kita tetap harus ke eko. Kalau nangis itu dok, dia biru nggak sih biasanya kalau masih? Kalau PDA nggak semuanya biru, gitu. Nggak selamanya biru Nggak ya. biru, dia malah cenderung biasa. hijau, namun merah, oh enggak. Enggak ya. Tapi intinya di sini bahwa tadi bahwa BB-nya udah naik banyak, Ya, oke. tetap aja gitu. Itu udah bagus ya, Insya tapi Allah. tetap Iya. aja untuk memastikan itu ya. Iya. gitu. cuman BB naik banyak nih dengan minum ya. Maksud saya bukan BB naik karena infus. Nah, Oh, itu beda iya, ya. Ini iya. agak Oh, ya agak ampun, betul ya gue sih juga. malakama nih. Harus naiknya karena minum. Jadi kencingnya bagus gitu, bukan karena bengkak, karena infus. Oh ya ampun Gitu. betul ya. Jadi Mbak Nita kayaknya masih panjang nih ceritanya Panjang nih ya. ceritanya. Mungkin diperiksa Tapi lagi bisa mengejar tetap nggak usah takut. Yang penting itu ya dok ya. Oke lanjut. Ada lagi Mas Adit Instagramnya? Enggak kak? Dari E Putri. Dok bertanya bagaimana pemberian nutrisi bayi 1 tahun yang lahir prematur. 1 tahun loh dok, gimana nih dok? Setahun, ya. Nah, Jadi setahun udah koreksi pastinya ya, karena usia koreksi itu dari dia lahir berapapun minggunya dikoreksi ke 40 minggu. Jadi nanti pasti ibunya tahu dia usia koreksinya berapa. Tapi kalau udah usia setahun sih nggak begitu berarti, Iya, karena kan betul. minggu terus ini udah Setahun. bulan-bulan gitu Iya, ya. iya. Jadi misalnya 35 minggu pun cuma 5 minggu, cuma dikurangi 1 bulan, 1 minggu. Jadi yang ditanyakan apa ya?
Jadi maksudnya Cari Nutrisinya, makan, ngasih ya, makan nutrisinya, gitu. nutrisinya seperti bayi di atas 6 bulan. Jadi ada ASI, MPASI, makanan kemudian tambahan sudah tadi ya. mengenal buah sekali dan ada snack sekali. Nah, Oke. kan biasanya kalau setahun itu ya dok ya suka gini, ngikutin cara kita makan gitu ya. Maksudnya makanan yang di meja kita tuh udah bareng tuh. Ya. Bisa juga dok? Ya, tentu disesuaikan dengan kemajuan anak ya. Jadi tadi pola makannya sama, jadi ASI, MPASI, kemudian snack dan buah. Tapi teksturnya seperti apa pasti dikembalikan ke individu anaknya, kemampuan dia mengunyah, menelan, mengkonsumsi jumlahnya. Karena Jadi yang pasti tidak Bu Putri- hanya secara macam tapi jumlahnya Oke, juga harus baik. dihitung. Jadi Bu Putri udah nggak usah repot, bisa ngikutin yang seperti anak umur Iya, 1 tahun tuh iya. udah nggak. Dok, satu lagi dok, kalau udah nanti dia umur 3 tahun, 5 tahun, kan suka ngomongin, oh ini tapi memang dulu tuh lahirnya prematur. Ada nggak masih Masih begitunya dibahas tuh? dulu dong Masih prematurnya. dibahas, Sebetulnya ada kalau nggak sih dari sebetulnya? awal stimulasinya bagus, baik nutrisinya, kesehatannya, sehingga komorbidnya atau background disease-nya teratasi semua. Misalnya tadi ada PDA sudah menutup dan sebagainya. Jadi dia seperti anak lain, nggak ada Nggak ada bedanya. bedanya tuh, Nggak ada. Jadi nggak Dan ada ya tinggi dan ibu-ibu. berat badannya pun bisa sama kalau udah SD. Ya. Jadi nggak ada cerita, dulu kan lahirnya memang prematur, oh nggak ada. Padahal udah Jadi nggak SMA di- gitu anaknya ya. Iya, kan suka Iya sih, begitu sering gitu. kan, suka gitu. Aku penasaran juga dok, kalau misalnya tadi kan ngomongin nutrisi kan dari bayi yang ASI eksklusif dikasih MPASI itu kan ada patokan umurnya. Nah kalau bayi prematur berarti mesti pakai usia Ada koreksi. nih, kebetulan saya punya Oh tuh. iya, Oh, boleh boleh, dong, boleh, Coba boleh. saya liatin Iya, ya. boleh, Bisa Sadit. Usia dibukain nggak? koreksi Oh, ya, usia dok, koreksi ya. gimana sih ngitungnya gitu Bentar, kan? tolong ya. Ya, silakan dok. Ya, jadi kalau MPASI gimana? Jadi MPASI itu mulai kalau usia kronologi kira-kira kalau sudah dia berjalan itu sekitar 6 sampai 8 bulan. Perkiraan kalau berat badannya naik mengikuti kurva. Tadi kan ada kurva sebelumnya. Atau kalau udah dikoreksi udah 6 bulan. Oh berarti usia koreksi 6 bulan ya. Tapi tetap dia telah memperoleh keterampilan ya. Jadi keterampilan perkembangan itu diperlukan. Ini artinya kesiapan bayi. Mengunyahnya. Bayi siap makan itu sudah menunjukkan mengunyah. sudah menunjukkan Enggak, kalau- keinginan makan. kalau Jadi kalau MPASI ada berarti orang kan- makan dia ingin. Kalau dideketin sesuatu yang mau didekatkan ke mulutnya dia dia udah sudah nyamber mangap ya, gini, udah nyamber. Jadi itu Oke, namanya kesiapan dan kemampuan bayi serta individunya bagaimana dia perlu bantuan menelannya lancar apa tidak itu nanti perlu dikonsultasikan ke ahli dokter lain apa enggak. Kalau semuanya baik-baik aja ya langsung mulai. Jadi kan kalau Ini yang tadi, yang tadi kan ada koreksi, kronologis ya sama koreksi. Jadi biasanya prematur itu kita sepakat koreksinya sampai 40 minggu. Aduh, Oke. 40 minggu Dicubit, diharapkan Dok, ya. di 40 minggu itu dia seperti bayi normal. Jadi 3,5 Jadi kilo. hitungannya saat 0 di situ ya barunya. Jadi kalau misalnya dia lahir 35 minggu, kemudian koreksinya ke 40 minggu, dia sudah punya berat badan 3,5 kilo. Jadi seperti bayi baru lahir yang aterem. dari titik itu baru ditambahin 6 bulan. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi hitungannya udah lebih jelas ya. Tapi Ya, sebetulnya dan yang diharapkan diajarkan- dalam rangka untuk menuju usia koreksi itu dia harus di garis tengah ini. Ya, supaya yang lainnya juga ikut bagus. Lingkar kepalanya, kepala. panjangnya yang tadi ada rumusnya kan. Iya, Tingginya harus naik 1 cm sebulan, lingkar kepalanya setengah senti sebulan Maaf gitu. dok, kan tadi ada 3 ya, 3 parameter ya dok ya. Kalau ada salah satu yang nggak naik, tapi yang lain tuh bagus gitu gimana dok? Biasanya yang utama beratnya dulu. Kalau berat itu lancar naik dan ada di garis tengah, biasanya ini mengikuti normal. Oh. Ada nggak dok berat Dan, badannya oke? dan berlaku sebaliknya, kalau ini nggak naik 2 kali, tingginya berhenti. Aduh, asik banget Tapi ya, pernah udah nggak dok? deg-degan ya. Ada yang berat badannya misalnya bagus, panjangnya Tapi juga bagus, tapi kepalanya paling kurang kecil misalnya. gitu. Ya, itu perlu penyelidikan ya. Takut ada Penyelidikan kelainan. ya, pemeriksaan ya. Apakah perlu di CT scan atau di MRI, apakah ada gangguan pertumbuhan di Dia harusnya sentralnya. berbanding lurus. Kalau Ya. kemudian kejadian Ya. tidak, berarti ada Secara kita mesti cari normal lagi. seperti ini. Iya. Nah, Nggak ada cerita gini ya dok ya, turunan bapaknya memang nggak Lagi-lagi ke situ. gitu selalu. Bapaknya tuh. kepalanya gede, kalau kepalanya yang- kecil gitu. Kalau Iya, yang iya. turun itu biasanya bentuknya, cara jalan, wajahnya, tapi kalau ukuran tuh harus normal. Nah, ini udah penting banget, ntar saya kasih highlight yang itu ya Iya, dok ya. iya. Oke. Ada lagi dok yang mau disampaikan? Kalau nggak kita kasih IG lagi IG dok. lagi masih ada ya.
Udah. Nah, kesimpulannya jadi bayi prematur harus sadar bahwa dia punya kecenderungan ketinggalan atau nanti jadinya kurang gizi dengan segala akibatnya. Jadi perkembangannya terhambat, kepandaiannya terhambat, ukurannya juga terhambat. Ya. Terus intervensinya dari awal, dari lahir tahu prematur harus langsung dikerjakan seperti siap-siap tadi. gitu ya ibunya. Bukan terus seadanya seperti bayi lain ya. Dan sampai tumbuh kejarnya 2 tahun pertama. Ya. Karena kalau menurut penelitian, kalau diintervensinya setelah lewat dari 2 tahun, itulah komplikasi-komplikasi kepandaiannya berkurang. Yang tadi dokter sebutkan itu kalau di 2 tahun pertama tidak dijadikan patokan sebagai intervensi awal. Tapi Dok, jadi penasaran, di Indonesia, masyarakat kita nih, itu gimana sih Dok gambarannya untuk yang prematur tuh? Udah ngerti belum sih? Kekejar nggak sih mereka Sudah yang banyak sih ya, prematur ini? ya Dok ya, yang biasanya kalau dia lahirnya di dokter ataupun di bidan juga kita sudah edukasi bahwa perlu intervensi khusus untuk bayi prematur. Oke. Ya. Terima kasih Dan banyak. ASI merupakan pilihan terbaik. Tetap, Tidak karena ada paling duanya. top Marco Asinya top. ngikutin Asi. anaknya gitu ya. Mau anaknya prematur, Jadi satu asinya lagi ngikut. kesimpulannya, begitu prematur kita sudah siap konteksnya. Dia akan punya kecenderungan ketinggalan. Kemudian karena beratnya juga kecil, umurnya kecil, resikonya nanti kalau nggak bisa ngisap ada bantuan selang atau tidak, itu sudah konsekuensinya. Dan outputnya berat badannya harus naik sesuai kurvanya khusus. Nah begitu lahir kan udah siap nih waktu hitungan bulannya lahir, dia kecil, kemudian langsung dilakukan intervensi. Kemudian biasanya di tempat rawat sebelum dia pulang sudah diintervensi. Ya, stabilisasi, kemudian belajar minum dan sebagainya. Sehingga pas dia pulang, orang tuanya sudah siap untuk merawatnya. Yang siap bukan cuman bayinya, tapi orang tuanya. Orang tuanya sudah dipersiapkan supaya dia tidak panik lagi. Nanti gimana enggak lagi sih biasa. Baik Dok. Ya. Silakan Dok. Jadi berarti nih kesimpulan tadi Ya, yang paling selesai. penting tadi ya gitu Yes. ya, bahwa ceritanya pertama yang paling penting bahwa si anak prematur ini juga sama lah, punya kesempatan yang sama, bisa mengejar dengan cara yang sama. Tapi balik lagi kuncinya itu dari awal udah mesti disiapkan. Punya anak prematur atau barangkali gini Dok, anaknya udah tahu kembar, berarti kan ada kemungkinan prematur. Jadi nih orang tua tuh berdua udah Sudah siap. langsung Apa yang siap-siap harus belajar. dikerjakan Iya. udah mengerti. Iya, ya. jadi jangan berkecil hati ya buat yang anaknya prematur, ada kesempatan untuk bisa mengejar dan tadi membuat anaknya nggak kelihatan prematur gitu. Harusnya sih bisa begitu. Dan Tapi ini- ini yang jagoan pantun, dua-duanya Ini nggak kayaknya- prematur, kayaknya dua-duanya juga nggak baru mau prematur. ngomong, kayaknya Nggak nggak sih nggak prematur. prematur, walaupun ada yang kurang tinggi gitu ya. Apa tuh ceritanya? Mau tari tortor apa gimana sih? Gimana? Ketemu Fahmi. Iya, biar lupa. Ketemu Fahmi lagi main catur. Oh, kenal. Mainnya sama si Vega. Selalu berikan ASI pada bayi prematur Biar? agar nutrisi anak tetap terjaga. Cakep. Sip, oke. Ya silakan Fahmi. Gue jadi lupa nih. Fahmi, ayo Fahmi. Iseng. Main tenis di Kota Batu. Sambil lihat pemandangan. Cakep itu. Jika Anda melahirkan bayi yang prematur, ya udah masukin lagi aja biar pas sampai 9 bulan waktu. Nggak bisa Nggak kali bisa. anak Emang aja. colokan USB. Nggak tam gitu-gitu aja. Dok, Aduh. terima kasih banyak ya Dok ya, Dokter Luna, Dokter Tinu, Iya, terima kasih banyak. terima Mudah-mudahan kasih jadi banyak. pencerahan buat kita semua, buat ibu-ibu juga barangkali. Kalau misalnya lagi hamil sekarang, bukan ngarepin prematur, bukan. Enggak. Tapi mengerti kalaupun sampai prematur, banyak cara yang harus dikejar dan bisa dikejar gitu ya. Yes, betul banget. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.